Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Gresik, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Muhammadiyah Gresik yang paling dicintai dan paling dibanggakan, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Gresik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada kesempatan ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada kesempatan ini bisa bertatap muka walaupun lewat virtual. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Anak-anak, dalam kesempatan ini, dalam amanah pagi pada hari ini, Pak Mufti ingin menyampaikan tema, yaitu bagaimana cara belajar di rumah yang efektif. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, kunci utama untuk bisa menjadi orang sukses adalah diawali dari banyak belajar. Tentunya kalian sudah melakukan. Belajar itu bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, di mall, ataupun di mana saja yang kalian berada. Di situ ada buku, usahakan kalian pingin. Jadi ada rasa niat untuk membaca buku. Buku adalah jendela ilmu. Jadi kita harus banyak membaca. Anak-anak, trik yang pertama yang akan kami sampaikan saat belajar di rumah adalah usahakan kondisi ruangan tempat belajar kalian itu betul-betul kondusif, dalam artian tertata rapi semuanya, terutama pada saat penataan buku di meja atau di almari buku. Pak, bagaimana cara menata bukunya? Dikelompokkan buku pelajaran dan buku non pelajaran. Yang termasuk buku non pelajaran itu buku cerita, majalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biasakan kalian membuat jadwal. Nah, jadwal itu kalau misalnya kalian ingin membuat sendiri, misalnya saya hari ini harus membaca buku pengetahuan, saya kepingin belajar atau membaca buku tentang non fiksi, cerita. Nah, silakan. Tapi karena di sekolah sudah ada jadwal, ikuti jadwal itu saja. Misal, besok pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalian malamnya itu ambil buku tematik tentang bahasa Indonesia baru belajar. Nah, biasanya pelajaran yang akan disampaikan besok itu kalian sudah harus tahu. Dengan cara bagaimana? Mengingat-ingat kembali. Kemarin itu diajari apa tentang bahasa Indonesia itu? Misalnya diajari tentang non fiksi dan fiksi. Oh, berarti halaman berikutnya yang pasti akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru keesokan harinya. Nah, itu kalian pelajari. Kemudian yang ketiga, anak-anak, biasakan mencatat dari apa yang kalian pelajari dari buku tersebut. Catat atau diberi stabilo atau pen merah, itu sebagai penanda bahwa hal-hal yang penting yang harus kita pelajari dari buku tersebut. Kemudian yang keempat, anak-anak, setelah kalian mencatat, kalian baca lagi. Kalian pahami apa sih kesimpulan dari yang kalian baca dari buku tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah yaitu kalian berlatih. Ya, kalian buka latihan yang ada dari buku tersebut, kalian coba. Tidak usah menunggu ada PR atau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Usahakan belajar mandiri. Kalian mencoba berlatih dan berlatih. Selanjutnya, anak-anak, dari 5 tips itu, istiqomahlah. Dalam artian rutinlah kalian melakukan itu sampai kelak kalian dewasa. Munculkan rasa ingin tahu, kuasai dunia ini dengan cara bagaimana? Belajar, dan belajar. Nah, belajar itu bisa otodidak, yaitu dengan cara bagaimana? Membaca, dan membaca.
atau banyak bertanya. Orang tua kalian yang ada di rumah itu merupakan sumber ilmu yang utama di rumah. Mereka, beliau-beliau itu adalah orang-orang hebat. Perbanyaklah bertanya, minta dikasih cerita tentang apa. Insya Allah Bapak Ibu kalian akan dengan senang hati akan menyampaikan ilmu, bercerita kepada kalian. Bisa kan? Oke. Tapi kalau di sekolah atau secara virtual, kalian baru berhubungan dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tanya, kalau memang itu waktunya Zoom. Jadi siapa yang banyak bertanya, maka disitulah kalian akan mendapatkan ilmu dari pendengar kalian, dari mata kalian, dari mulut dan percakapan yang terjadi pada saat itu. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa ya? Baik. Anak-anak, yang terakhir pesan Pak Mufti, selagi kalian masih hidup, perbanyaklah untuk belajar. Belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia, pokoknya belajar yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berarti kalau kita menuntut ilmu, membaca dan belajar itu merupakan ibadah. Nah, kalau sudah ibadah pasti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini Pak Mufti cukupkan. Yang terpenting kalian selalu bersemangat dan selalu membaca dan selalu bertanya dan selalu berlatih. Harapannya Pak Mufti, ke depan kalian akan menjadi anak yang hebat, anak yang memiliki pengetahuan yang kuat dan memiliki cakrawala ilmu yang sangat luas, dan tentunya bisa dibanggakan oleh semua orang, terutama orang tua kalian. Pak Mufti cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.